Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan bagikan sedikit tips gimana cara kita menangani kutu daun. Ya, kutu-kutuan ini sering menyebabkan tanaman kita jadi keriting, kerdil, kemudian daunnya juga akan menjadi kuning kalau sampai terkena virusnya teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Yuk, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita menggunakan apa yang kita pakai untuk pengendalian keriting ini teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Yang pertama, tanaman seperti cabai, tomat, terong, timun, melon ya, semangka, itu semuanya hamanya nggak beda jauh teman-teman. Ya antara serangan jamur ataupun serangan hama gitu ya. Nah, untuk serangan jamur sendiri teman-teman, itu terjadi biasanya adalah di musim hujan. Ya, jadi pada saat kelembaban udara tinggi, suhu udara rendah, nah itu serangan jamur akan banyak sekali ya, seperti misalnya layu batang, busuk akar gitu teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk musim kemarau yang sering terjadi adalah hama. Jadi seperti hama penggerek batang, juga hama trip ini yang paling akan berkembang biak dengan sangat pesat pada saat cuaca panas teman-teman. Jadi kita mesti antisipasi penanganannya. Kalau teman-teman nanam di musim hujan, harus persiapkan untuk fungisidanya. Kalau untuk musim panas, teman-teman harus siap untuk insektisidanya ya. Jadi semuanya itu ada masanya, kecuali pada saat transisi teman-teman. Nah ini akan sangat menyulitkan sekali. Karena apa? Sebentar hujan, sebentar panas, sebentar hujan, sebentar panas. Nah ini bisa jadi masalah, yaitu pada saat itu busuk batangnya. Ya, bisa jadi busuk batang, bisa kering pucuknya, mengkerut, padahal bukan serangan hama, tapi karena cuaca dan suhu yang cepat sekali berubah. Jadi teman-teman mesti perhatiin tanaman teman-teman itu gimana ya. Kutu ini teman-teman sangat susah dibasmi. Jadi sebaiknya pencegahan itu lebih baik. Jadi dari awal tanam ya, umur 20 hari kita mulai tipis-tipis kasih insektisida. Itu lebih baik teman-teman daripada kita ngobatin sakit kepala pasti. Untuk pencegahannya teman-teman bisa gunakan perangkap kuning ya. Ini lumayan bisa meringankan kerjaan kita teman-teman ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk pengendalian keriting ini teman-teman atau kutu-kutuan, pertama kita harus perhatiin dulu bahan aktif apa yang kita gunakan ya. Yang biasa kita pakai itu adalah yang pertama Abamectin teman-teman, bahan aktifnya ya. Pertama Abamectin, itu ada merek seperti Abacell, kemudian Demolis, kemudian ada juga Agrimax, kemudian ada lagi Andromeda yang biasa kita pakai ya. Jadi ada 4 merek dengan bahan aktif yang sama, cuma beda kandungannya aja sama beda pencampurnya. Makanya ada Abamectin yang mahal dan ada Abamectin yang murah. Nanti kita akan ulas juga teman-teman, kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah, mana yang sebenarnya lebih efektif gitu ya. Itu untuk Abamectin teman-teman. Kemudian ada juga yang kita biasa untuk pakai rollingan, itu adalah Imidacloprid teman-teman. Imidacloprid ini yang biasa kita pakai cuma satu merek, yaitu Confidor ya. Nah Confidor ini ada yang Confidor yang cair teman-teman, ada juga yang tepung ya. Nah tepung itu yang Avidor. Nah yang seperti ini Avidor, Imidacloprid juga sama. Nah kemudian ada lagi yang biasa kita pakai itu bahan aktif Perideben, itu mereknya kayak Summit itu ya. Jadi untuk membedakan dulu serangannya supaya kita tepat sasaran, yang pertama teman-teman harus bedain daunnya. Dia menggulung ke atas atau menggulung ke bawah teman-teman ya. Kalau dia menggulung ke bawah itu bisa dipastikan itu tungau ya. Nah tungau teman-teman bisa atasi pakai yang bahan aktif Perideben teman-teman. Tapi bisa juga di rolling dengan misalnya pakai Abamectin pun tidak masalah untuk mencegah nanti tripnya jangan sampai ikut masuk gitu ya. Nah kemudian kalau yang menggulung ke atas itu sudah bisa dipastikan pasti trip teman-teman ya. Nah kemudian kalau trip ini dan tungau biasanya kalau udah serangannya parah itu banyak semut di situ. Jadi teman-teman jangan beli obat semut. Itu bukan karena semut yang hamanya, tapi karena ada trip dan tungau di situ teman-teman. Jadi mendingan teman-teman beli obat keritingnya gitu ya. Nah cara aplikasinya gimana teman-teman? Kita harus bersihin tangkinya ya. Kadang-kadang teman-teman bilang udah pakai ini pakai itu ya, Abamectin lah apa semuanya udah pakai, tapi kok masih nggak mau sembuh gitu ya. Itu biasanya adalah tangkinya kotor. Jadi biasa kita kan pakai buat racun rumput, buat
fungisida, buat pupuk, buat pestisida gitu. Pokoknya campurlah semuanya satu tangki itu. Nah itu kalau sampai di situ ada sifat yang alkali teman-teman, yang bisa menaikkan pH, itu akibatnya apa? Akibatnya adalah dia akan memecah ini cairan yang pestisida ini menjadi lebih kecil lagi koloninya dia ini teman-teman ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Karena dipecah oleh kalsium itu tadi yang alkali sifatnya, nah itu tidak akan menjadi bahan aktif. Jadi dia cuma disemprotkan ya nggak ngaruh apa-apa, yang ada klorosis nantinya ya. Jadi teman-teman mesti perhatiin tangkinya, kebersihan tangkinya ya. Yang kedua adalah kebersihan lahan teman-teman. Jadi biasa kita semprot, dia nanti lari ke rumput. Kalau lahan teman-teman banyak rumputnya, apalagi rumputnya tebel, bisa buat sembunyi pasti, karena hewan kutu-kutuan ini kan kecil sekali gitu ya. Jadi rumputnya harus dibersihkan. Kemudian juga teman-teman harus lakukan yang ketiga adalah perempelan daun bawah teman-teman ya. Daun-daun di bawah yang kira-kira udah nggak produktif mending dibuang aja, supaya itu memudahkan kita waktu nyemprot. Jadi nyemprot langsung bisa tepat sasaran di bawah daun dan di atas daun ya. Jadi yang keempat kemudian adalah ini teman-teman, penggunaan perekat. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau nggak pakai perekat nanti nggak bisa rata dan nggak bisa nempel lama. Jadi baru disemprot nanti dia nguap, mungkin hawa panas atau apa, ujung-ujungnya nanti dia balik lagi ke situ dan udah luntur obatnya ini. Jadi mesti ada perekatnya supaya dia bisa nempel di situ dan bisa rata teman-teman ya. Nah cara aplikasinya, usahakan perekat itu teman-teman, itu yang pertama kali kita pakai ya, kita campurin dulu perekatnya di air. Tujuannya adalah apa? Jadi kalau bahan aktif yang EC teman-teman, yang EC ini biasanya adalah base nya minyak. Jadi dia nggak akan hancur sama nggak akan larut 100% di air, itu enggak ya. Jadi dia cuma jadi butiran kecil itu kalau EC. Makanya mendingan kita pakein perekatnya dulu, atau penembus atau apa, kan banyak sekali merek ya teman-teman, bebas pakai. Kalau kita pakai tetap surfaktan juga, tapi ini dari Mama Lemon teman-teman ya. Nah jadi kita campurin dulu. Kita biasa kalau pakai sabun ini dosisnya per tangki itu 20 ml teman-teman ya. Jadi kurang lebih 2 sendok peres ini. Nah kemudian baru kita pakai. Nah sebaiknya daripada teman-teman pakai dengan dosis berlebihan, kadang-kadang ada yang udah pakai dosis anjuran 2 gram 2 mili per liter, kemudian ditambahin jadi 4 mili per liter, itu nggak akan baik teman-teman. Mendingan teman-teman rutin nyemprotnya, misal 2 hari sekali gitu. Kalau kita ekstrim, jadi kalau serangan tinggi kita tiap hari teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan berasa kayak lagi musim hujan gitu teman-teman. Jadi dia nggak akan bertahan hidup di situ karena kita tiap hari sikat ya, sampai akhirnya dia serangan menurun, baru kita jeda. Jadi 3 hari pertama, habis itu 3 hari terus gitu ya, selang 3 hari sekali maksudnya ya. Jadi cuma sekali aplikasi 3 hari berturut-turut, habis itu 3 hari itu seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman yang terakhir ya, kalau bisa diusahakan sebisa mungkin jangan mencampur insektisida dengan fungisida teman-teman ya, karena mereka punya cara kerja yang berbeda. Nanti kapan-kapan kita akan buatkan bedanya sebenarnya di mana, kenapa sebaiknya jangan dicampur gitu ya. Nah kemudian boleh nggak dicampur lagi dengan pupuk ini gitu, sebaiknya jangan juga teman-teman, karena juga sama, itu punya sifat yang berbeda. Nanti kita buatin lah semuanya itu biar lengkap, biar teman-teman jelas gitu ya. Nah jadi sebaiknya polosan aja. Nah kalaupun teman-teman mau pakai pupuk gimana, kalau misalnya daunnya udah terlanjur kuning, tulang daunnya udah kuning gitu, boleh pakai, tapi jangan menggunakan pupuk dengan kandungan N yang tinggi teman-teman ya. Kemudian usahakan pupuknya adalah nitrat atau pupuk organik ya. Pupuk nitrat yang boleh dipakai yang foler ya, maksud saya yang bisa dicampur air, itu adalah pupuk yang magnesium sulfat ya. Itu teman-teman bisa pakai, selain itu mending jangan. Kalaupun kadang MKP gimana, boleh nggak gitu ya, boleh aja, tapi akan lebih efektif adalah penggunaan magnesium sulfat MgSO4 teman-teman. Kenapa? Yaitu dia akan memaksimalkan nitrogen dari udara, sulfurnya itu, kemudian magnesiumnya dia akan memaksimalkan zat hijau daunnya, pembentukan klorofil. Jadi dia akan memperbaiki daun-daunnya rusak ya, karena klorofilnya kita bisa tambahkan lah gitu ya, biar dia cepat berproduksi, mudah-mudahan cepat normal lagi gitu. Jadi campurlah dengan MgSO4 atau magnesium sulfat. Sabun kita atau perekat itu kita ratakan, langsung kita aduk teman-teman ya. Setelah diaduk, baru
teman-teman aplikasikan untuk inseknya ya. Kita pakai Andromeda ini teman-teman ya. Ini Andromeda kita pakai per tangki 20 mili. Rata-rata biasa pakai, kalau umur besar ya teman-teman. Umur kecil pakailah dosis setengahnya. Nah kemudian kita nggak pernah mencampur EC dengan EC teman-teman. Jadi kita lebih baik ngalah, lebih sering nyemprot ketimbang kita campur EC dengan EC. Jadi kalau misalnya saya mau kendalikan trip dan kutu kebul, saya ngalahnya adalah pertama saya pakai yang Andromeda. Kemudian saya butuh juga Convidor atau yang bahan aktifnya imidacloripid. Nah kita ngalahnya pakai bahan yang WP atau yang tepung. Jadi nggak ada, kecil kemungkinan ada saling bertentangan lah gitu. Jadi bahan aktif pun kalau bisa teman-teman bedain sifatnya. Misalnya cair ya jangan sama cair lah gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak masalah katanya gitu, tapi saya lebih baik sering nyemprot ketimbang ambil resiko. Nah kalau teman-teman bingung ini serangan apa, tungau kah, trip kah, kutu daun kah gitu ya, teman-teman bisa beli yang satu paket punya cap kapal terbang itu, dia ada 3 macam di dalamnya. Nah itu udah tinggal pakai aja. Oke teman-teman, tetap tenang, jaga mood, Gusti berkahi.